Belum selesai masalah hukumnya dengan Ridwan Kamil, Lisa Mariana kembali terlibat masalah lain. Kali ini Lisa diduga melakukan penipuan terhadap perempuan bernama Dewi Wulandari yang tak lain adalah temannya sendiri. Tak hanya sekali, Dewi mengaku 2 kali ditipu oleh Lisa Mariana dalam 2 waktu yang hampir berdekatan. Untuk kasus yang pertama, Dewi mengaku tertipu ketika hendak melakukan transaksi online at LM Branded Stuff yang disebutnya sebagai toko online milik Lisa Mariana yang menjual sejumlah piyama. Pada tanggal 12 April 2025, Dewi tertarik untuk membeli 2 buah piyama di toko tersebut dengan total transaksi senilai Rp910.000. Sayangnya, sampai dengan saat ini, Dewi mengaku pesanan piyamanya tak kunjung diterima meski sudah melakukan pembayaran secara transfer ke rekening Lisa. Jadi awalnya aku memang niat mau membeli piyama, yaitu baju tidur pada saudari Lisa Mariana. Pas aku udah suka nih sama baju tidurnya, ternyata kan aku langsung capture. Terus aku langsung nge-DM kan, aku mau ini gitu kan, aku mau minta totalannya jadi berapa. Setelah aku DM, ternyata kan sama online shopnya ini nggak dibales kan. Otomatis karena aku kenal sama si Lisanya, jadi aku langsung capture lagi nih. Ini kan di sini kan kelihatan ya baju tidurnya. Nih aku mau yang warna putih sama yang warna pink. Terus setelah itu aku langsung DM lagi si Lisa Mariana. Nih di sini aku kasih tahu ya. Dia tanya, "Size apa sayang?" Terus aku bilang M, terus aku kirim ya kan alamat aku, terus juga dia notalin 450 plus 10 910, terus dia suruh aku untuk transfer ke rekening dia. Setelah aku transfer nih semuanya sudah jelas ya, semua atas nama Lisa Mariana. Terus juga ini ada bukti transferannya. Setelah aku transfer, ya udah. Setelah itu sampai sekarang piyamanya juga nggak sampai ke alamat aku. Selain merasa tertipu oleh transaksi pembelian piyama, Dewi juga kembali merasa tertipu saat Lisa Mariana bermaksud meminjam uangnya sebesar 10 juta pada tanggal 19 April 2025. Waktu itu, berdasarkan penuturan Dewi, Lisa mengaku sedang mengalami kesulitan finansial dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut di tanggal 23 April 2025. Sayangnya, sampai waktu yang sudah dijanjikan, Lisa tak kunjung mengembalikan uang tersebut. Selama kurun waktu April hingga Juni, Lisa disebut kerap menghindar dengan sejumlah alasan. Akhirnya, Lisa mengembalikan uang tersebut sebesar 2 juta. Meski awalnya dia berjanji akan mengirim uang 5 juta untuk melunasi sebagian hutangnya. Ini kita jabarkan ya, ini janjinya. Jadi pada tanggal 23 April, nah Ellen bilang, "Kakak, aku lagi masih nunggu uang masuk ya." Ini pertama. Lalu tanggal 26 April itu belum 26 April. Nah ini 26 April dari tanggal 23 26, "Kak, paling late lusa ya. Kakak, aku TF ke kamu." Terus tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei, ya kan? Ini mana nih? Aku transfer $K ke Dewi sayang gitu. Aku transfer besok sore abis dari brownies ya. Maaf telat kakak. Oke. Terus tanggal 14 Mei. 14 Mei berarti di sini. 14 Mei sampai 15 Mei ini ya. Nah, di sini 17 Mei, 10-nya aku minta perpanjang waktu boleh. Oke, ya kan? Habis itu tanggal 27 Mei. Nah ini ada lagi bukti. "Kak, maaf telat lagi, ditunggu ya kak." Oke, 29 Mei. Terus tanggal 29 Mei itu kak minta perpanjangan sampai tanggal 2. Masih sakit dibilang gitu. Terus tanggal 7 Mei. Fix ya kak tanggal 9. Oke. Terus tanggal 11 Juni. Nah gini nih, "Kakak sayang, besok malam abis aku podcast aku TF5 dulu ya." Oke, fakta aja.
Dia transfer cuma 2 juta. Terkait apa yang dialaminya itu, Dewi Wulandari akhirnya membuat langkah tegas dengan menunjuk kuasa hukum untuk mengirim somasi pada pihak Lisa Mariana. Pihak Dewi berharap atas somasi yang dilayangkan ada itikat baik dari Lisa Mariana untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan lantaran nominalnya yang tak seberapa. Langkah somasi ini bukan peringatan hukum gitu loh, ya kan? Tapi upaya awal untuk membongkar pola kebohongannya dari saudara LM, ya kan? Pola kebohongan ini kerap tersembunyi menurut kami dalam relasi sosial. Kami masih memberi ruang sih terhadap somasi ini kepada saudara LM untuk menunjukkan itikat baik. Jadi isi somasi itu tujuannya Bukan untuk itu masalah, gitu kan? memang ya aku sadar ya jumlahnya mungkin hanya 8 juta rupiah. Tapi di sini tuh aku sebagai warga negara Republik Indonesia ya, saya juga kan sebagai subjek hukum, dan saya juga melihat si Lisa ini nggak ada itikat sama sekali. Sebenarnya menurut aku dengan jumlah segini menurut aku ya nggak terlalu besar. Cuman memang aku ingin memberikan efek jerah aja sama si Lisa gitu. Tapi gini, kami juga ingin memberi edukasi kepada publik juga gitu loh. Kejahatan berbasis relasi ya dan manipulasi psikologis itu sekarang ini sedang tumbuh diam-diam di sekitar kita gitu. Dan banyak korban bungkam karena takut ya dianggap lebay, baper ya kan, tidak rasional. Padahal yang terjadi adalah bentuk pengkhianatan niat baik yang berulang dan terstruktur gitu loh. Kami sedang membongkar struktur kebohongan, bukan sekedar ya menagih kepada saudara LM. Dalam membongkar ini ya hukum bukan hanya menjadi alat pemaksa, tapi juga ya alat edukasi publik. Kami itu tidak ada maksud ya, dari klien kami juga tidak ada maksud untuk mempermalukan. Kami memperjelas gitu loh, bahwa ketulusan yang disalahgunakan itu kan layak dilindungi oleh hukum. Ya, hukum tidak hadir untuk kasus besar aja gitu, kasus-kasus yang nilainya triliunan gitu ya, tapi kan juga untuk kasus kecil yang menunjukkan pola besar gitu loh. Kejahatannya di sini bisa kami simpulkan ya kayak kejahatan yang menyaru sebagai ya, jadi kenapa nih? Contoh 10 juta ini kan. Kenapa klien kami mau meminjamkan? Nah, ternyata kan ada namanya dari relasi sosial itu, dari Mbak Nata Gen. Ya, Mbak Taring coba bisa dijelaskan kenapa? Oke, sebelumnya aku Nata. Awal mulanya adalah dari Lisa itu memang teman aku. Dia juga waktu itu pernah relasi kerja. Aku di endorse pajamasnya. Mungkin Dewi juga tahu dari aku gitu. Sampai akhirnya dia pada tanggal ini di bulan April ya. Di bulan April kita teleponan dan dia minta tolong kayak gini. Kak, bisa support gak? Ya. Di sini posisinya aku butuh bantuan finansial aku. Dimana aku tahu dia lagi drop banget ya, lagi waktu pada saat itu lagi banyak kasus ya, lagi ramai-ramainya gitu kan ya Bang ya. Jadi aku bilang support apa ya, sebagai ya sesama perempuan yang kita juga ya, aku juga gak nyangka, aku juga sampai minta maaf ke Dewi. Nggak enak gitu loh kalau jadinya bisa sampai seperti ini gitu. Yang aku waktu itu pada saat itu kita percaya Wi, kita teleponan dan kamu juga pernah jadiin dia BA karena mungkin udah saling kenal kita dan kita support di belakang layar malah ya. Kita nggak pernah yang namanya pansos gitu, atau kita story. Memang dia pure minta tolong, dan di sini ada tulisannya. Dia bilang, Kak tolong bilangin sama Kak Dewi dong. Dia bilang gitu. Oke, aku sambungin aja, kita conference bertiga. Benar, kita waktu pada tanggal itu sebelum dipinjemin, itu kan 19 April ya kamu kirim transfer, kita ada conference bertiga. Dan kita conference bertiga itu dia cerita, dia bilang dia butuh, dan kita sebagai perempuan yang sesama perempuan juga ya, itu hal yang meminjam itu kan hal yang biasa ya gitu. Jadinya atas dasar mungkin kita kepercayaan waktu itu ya, dan udah gitu Dewi langsung transfer 10 juta. Nah, di situ kita langsung bikin grup. Karena aku sama Dewi sudah teleponan, Wi, kita tetap ya bikin grup untuk pelunasan itu, dan aku di situ saksinya. Ya, Dewi pun mengiyakan karena mungkin dia melihat aku, karena aku sama Dewi itu udah lama kerja sama. Di tanggal 19 itu uang aku akan cair endorse 60 juta. Kita di situ percaya dong. Ya, atas dasar kepercayaan dan ya sesama ini 60 juta
dibungain nggak apa-apa, tapi Dewi bukan orang seperti itu. Terus udah gitu aku lagi geter banget ketiknya. Kalian bisa bayangin dengan kata-kata geter banget ketiknya, kita berdua seperti apa sebagai perempuan pasti akan langsung mengiyakan kan. Oke, dari situ aku bilang oke, sebentar ya, dia lagi treatment karena waktu itu Dewi lagi treatment. Akhirnya setelah Dewi treatment kita conference bertiga dan kita ngomong, dan abis itu Dewi mengiyakan. Dewi juga aku tahu kita juga nggak ngasih yang seminggu 2 minggu atau gimana, yang penting dia bayar ya Wi waktu pada saat itu. Terkait somasi yang dilayangkan padanya, Lisa Mariana dalam kesempatan berbeda terkesan tak mau terlalu menggubrisnya. Alih-alih mengakui kesalahannya, Lisa dengan santainya mengaku akan melakukan somasi balik pada pihak Dewi Wulandari karena mengklaim memiliki bukti-bukti untuk memperkuat argumennya tersebut. Siapa disomasi? Kakak tuh sama temen kakak tuh. Somasi balik lah, susah amat. Tapi santai nggak sih kan menanggapi Nggak kenal, no comment ya, no comment. Itu wajar banget, itu kerikil ya. Kita somasi balik lah undang-undang ITE. Orang udah ada kok buktinya semua di saya. Oke deh, makasih semuanya, aku mau pulang dulu ya. Oke deh. Kami mengirimkan somasi itu kan jalan gimana nih, dua kali somasi, masih ada nggak itikat baik, kita kasih ruang dia gitu loh. Dikembalikan nggak uang 8 juta itu, bukan berarti Ibu Dewi ini butuh uang 8 juta, enggak, tapi terhadap perbuatannya gitu loh. Karena kenapa ya kan, kalau kepo lagi ini dibiarinin terus ya kan, nanti akhirnya terbiasa semua orang melakukan itu gitu ya kan. Nah kalau misalnya dia bilang dia nggak takut, ya udah, itu takutnya bukan sama dilaporin apa, takut kan sama Tuhan maksudnya kan, ya enggak. Kalau laporan itu adalah salah satu upaya hukum. Diketahui Lisa juga berstatus sebagai terlapor di Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik yang dibuat oleh Ridwan Kamil. Jika Dewi Wulandari masih menunggu itikat baik Lisa untuk menyelesaikan masalahnya sebelum membuat laporan polisi, pihak Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar memastikan jika laporan dugaan pencemaran nama baik yang dibuat di Bareskrim Mabes Polri terhadap Lisa Mariana yang mengaku punya anak dari hubungan gelap dengan kliennya sudah berjalan. Bahkan dalam waktu dekat kabarnya Lisa Mariana akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Karena ini kan penyidik ini butuh pendalaman materi. Sampai sekarang semuanya sudah dilakukan pemeriksaan. Pihak Bareskrim kan sudah menyampaikan bahwa kasus ini mendapat perhatian masyarakat sehingga kami butuh pendalaman dan semuanya sudah periksa. Ahli bahasa sudah diperiksa, ahli IT elektronik ahli IT sudah diperiksa, kemudian dari pihak hotel juga nanti juga akan diperiksa. Jadi semuanya diperiksa kasus ini. Penyidik kan mau seluruhnya ini secara komprehensif Pak, nggak parsial gitu. Jadi semuanya secara komprehensif terlebih dahulu, baru mereka memanggil LM. Itu yang terkonfirmasi kepada kami bahwa semuanya harus melalui proses penyidikan secara komprehensif, tidak setengah-setengah. Kasus ini kan mau selesai secara hukum gitu loh. Kira-kira begitu. Belum ada surat panggilan resmi dari Bareskrim. Dan kita belum ada up to date apapun karena kan kita terlapor kan. Iya. Kalau kita sih ya menunggu aja panggilan dari Bareskrim ya, sebagai warga negara yang baik nanti kami siap untuk mendampingin klien kami.